Permisi Mas. Oh, iya. Perkenalkan nama saya Nabil. Oh, Masnya siapa? Mas Rahman. Minta waktunya sebenarnya Mas ya. Oh, boleh. Buat wawancara. Oh. Jadi Mau gini saya Mas. Boleh. Jadi gini Mas. Saya ada tugas UAS tentang mewawancarai game online terhadap kehidupan sosial, iya. kesehatan mental, kehidupan sehari-hari. Iya. Kira-kira Masnya keberatan nggak nih diwawancara? Boleh. Apa? Pertama-tama, Masnya main game apa nih? Mobile Legend. Oh, Mobile Legends. Nah, ini Untuk cocok yang nih. rame-rame ini. Cocok nih buat apa? Buat wawancaranya. Pas. Oh, Jadi yang pertama itu tentang kehidupan sosial, Mas. Game Mobile Legends buat kehidupan sosial menurut Masnya gimana? Ya untuk kehidupan sosial ya, menurut saya masuk-masuk aja. Lagi sekarang kan modern ya, apa-apa game online gitu ya. Istilahnya sekarang kita nongkrong main bareng aja udah kayak teman udah lah gitu loh. Asal tongkrongan separtian itu main bareng gitu ya udah kayak temen aja biasa ya. Banyak lah relasi-relasi lagian apa dari kan lagian juga game online kan mencakup seluruh itu daerah lah ya kan, bisa voice note lagi mabar gitu kan, istilahnya bisa sharing-sharing sambil cerita juga bisa itu. Berarti itu sisi baiknya ya. Untuk sisi buruknya dari game sosial menurut Mas apa sih? Buat sosial ya, mungkin itu apa ya, mungkin untuk lagi-lagi game kan namanya game itu ada menang sama kalah ya kan, ada menang ada kalahnya. Kadang pas lagi kita kalah atau ketemu musuh jago gitu kan, seringnya itu kadang terlepas apa kata-kata mutiara. Ya kasar lah, toksik lah gitu. Ya mungkin kalau buat di tongkrongan di muka umum itu kurang baik lah kan, kayak toksik seperti itulah didengarnya. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang yang berpendapat kalau misalnya orang yang bermain game Mobile Legends itu toksik gitu loh ya. Ya tergantung sih ya, tergantung suasana itu lagi-lagi juga mungkin lagi seru-serunya itu. Terus yang tentang masalah kesehatan Mas, kan kadang kita main game sampai lupa makan, kesehatan kita sampai begadang dan lain. Mungkin dari pandangan Mas nih seorang gamer nih, gimana sih Mas tentang kesehatan game itu? Untuk kesehatan ya itu lagi-lagi kan itu kan individu ya pribadi masing-masing yang kita itu sebagai mahasiswa juga, saya sendiri sebagai mahasiswa harus pintar memanajemen waktu lah kan, ya pintar-pintar lah ya kan. Untuk memanajemen waktunya ya kita harus istilahnya ya ada yang mementingkan kewajiban dulu, baru yang lainnya yang gak penting gitu ya. Contohnya namanya juga main game kan itu mengisi waktu luang lah, hobi biar istilahnya untuk have fun gitu. Kalau untuk terlalu sampai lupa waktu itu, nah itu udah nggak sehat sih menurut saya juga. Ya saya juga pernah di waktu itu juga kayak gitu pernah itu istilahnya. Ya lagi-lagi pintar-pintar manajemen waktu itu individu. Terus yang tentang kehidupan sehari-hari, ini game buat Masnya itu buat mengisi hiburan kah atau karena kan ada ya main game dibayar gitu ya, karena kita jago dan lain itu untuk Masnya gimana itu? Ya, menurut saya itu bagus lah, itu kan menciptakan peluang pekerjaan baru. Istilahnya sekarang kan di era modern ini kan banyak lah konten kreator di bidang game gitu kan. Itu juga itu peluang buat orang mencari peluang kerja gitu loh. Di sisi lain hobi dapat uang juga kan. Modern sekarang kan istilahnya kita Gen Z kan harus pinter-pinter lah ini. Di hobi kan dapat uang, disawer. Siapa sih yang nggak senang? Apalagi kalau misalnya kita tekuni, kita jago, bisa masuk tosin, bisa bawa nama baik Indonesia. Sekarang kan ada tim yang mewakili nama baik Indonesia sekarang di final kan. Ya bagus lah itu juga membanggakan orang tua juga bisa gitu. Terus kira-kira buat industri
game nih mas ya, zaman sekarang kayak kita kan pemain game nih ya, gamer aktif. Terus menurut masnya itu gimana sih kedepannya buat para kayak kita contoh gamer, buat pengen misalkan kita pengen jadi pro player, misalkan kita pengen sukses di bidang game itu tersendiri, menurut masnya gimana? Untuk menurut saya ya, untuk menuju ke bidang yang lebih serius ke dalam game ya, menurut saya ya lagi-lagi banyak pengorbanan waktu, maksudnya harus memahami dengan betul lah resikonya, apa kan pasti ada resikonya kan. Iya. Namanya melangkah maju kan, harus kalau angka dari resikonya kan nggak mungkin besar kan. Hasilnya juga sekarang hasil dari gamer, dari pro player itu istilahnya besar juga itu loh. Kayaknya peluangnya itu sangat bagus lah itu, istilahnya membawa nama baik Indonesia, terus di sisi lain hobi itu bagus lah. Terus ini mas terakhir, Ya. apa pesan-pesan buat para gamer yang buruk menjadi baik, yang baik agar diingatin lagi, itu gimana pesan-pesannya mas? Ya, menurut saya pesan saya sih lagi-lagi pintar-pintar memanajemen waktu. Soalnya benar-benar memang game itu seru, bikin lagi, mungkin bikin menantang gitu. Di sisi lain ya juga kita harus ingat dengan kewajiban kita sendiri, yaitu harus pintar-pintar lah sebagai orang terpelajar lah, sebagai mahasiswa harus pintar-pintar memanajemen waktu lah. Ya udah mas, makasih ya atas wawancaranya.